Adalah bersama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Tuhan yang baik, terima kasih atas waktu teduh. Kami boleh lepas dari kesibukan kami sepanjang minggu, kegopohan kerja, dan segala urusan-urusan kebutuhan-kebutuhan di bumi ini. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Seperti rusa yang merindukan mata air yang sejuk di musim kemarau yang panjang dan kering. Kami mau belajar mencari Tuhan. Belajar untuk merindukan Tuhan lebih dari keinginan-keinginan kami akan hal-hal di dunia ini, akan kemewahan, akan kebutuhan-kebutuhan dan kesenangan-kesenangan. Ya Tuhan, berkatilah kerinduan kami untuk mendengar dan belajar firman Tuhan, supaya kami mendapatkan sesuatu yang bernilai kekal, yang tidak hilang di dalam segala sesuatu yang fana kesementaraan dunia ini. Berkati adik-adik kami yang akan juga belajar dalam kelas bersama dengan pengasuh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema hari ini bukan kiamat batal, tapi temanya kiamat batal. Suatu pertanyaan, saudara, bukan statement. Bukan sebuah pernyataan bahwa kiamat sudah batal atau cancel, tapi kita bertanya-tanya apakah kiamat batal. Marilah bersama-sama kita membuka surat Petrus yang kedua. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18, sampai ayat yang ke-16. Saya mau ajak kita baca dengan berdiri, dengan silih berganti sambil menghormati firman Tuhan. Saya membaca ayat yang pertama, saudara silih berganti dengan saya, ayat yang kedua dan ayat genap selanjutnya. Saya mulai di ayat ganjil, ayat yang pertama. 2 Petrus pasal yang ketiga. Saudara-saudara yang terkasih, ini sudah surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang Daud telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang dikasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila dia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebiasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Amin. Marilah kita baca ayat emas untuk khotbah hari ini, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama ayat 10 sampai dengan 12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang mengerti serta mentaatinya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Menjelang hari Sabtu minggu lalu, 21 Mei, sedikit banyak ada kehebohan, ada ketegangan, karena diberitakan secara intensif sekali oleh satu kelompok bahwa rapture atau saat pengangkatan akan terjadi. Itu adalah suatu pengangkatan atau rapture adalah nubuat firman Tuhan bahwa sebelum Tuhan Yesus datang yang disebut kedua kali, itu menjejakkan kaki di bumi, dia akan muncul di awan-awan terlebih dahulu, dan sangkakala surgawi diperdengarkan, lalu orang-orang yang di dalam Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, dan hanya Tuhan yang kenal siapakah orang yang miliknya sejati, akan diangkat lebih dahulu. Yang sudah mati di dalam Tuhan lebih dahulu dibangkitkan, dan yang masih hidup akan diangkat dan diubahkan mendapat tubuh yang baru, dan mereka dibebaskan dari kesusahan yang kemudian akan mengikuti rapture tersebut. Nah, itu diberitakan dan kemudian diistilahkan dengan the doomsday. Saudara-saudara, tapi hari itu lewat dengan senyap-senyap saja. Apakah saudara sendiri sempat tegang? Ada yang berpikir, kita jangan kemana-mana deh. Ya, tadinya ada yang pasangan mau pergi, suami istri, anak-anak dititip saja. Lalu yang satu bilang, ini karena orang-orang sungguh kurang ajar. Di kantor-kantor mereka malah mengejek-ejek Tuhan. Nanti kalau Tuhan marah, betul-betul malah Tuhan datang mengangkat. Lalu anak kita di mana terpisah? Saudara-saudara, apakah saudara sempat tegang seperti itu? Alkitab sudah memberitahukan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu akan harinya. Kalau saudara sempatkan search di internet mengenai kegagalan ramalan-ramalan mengenai doomsday, ternyata banyak sekali sudah sepanjang sejarah dunia ini ada orang-orang yang begitu yakin bahwa dia mengetahui kapan Tuhan akan datang kembali. Berdasarkan
prinsip dan sistem-sistem yang dia yakini, dia menghitung-hitung, lalu dia mempublikasikan itu. Orang-orang tokoh-tokoh seperti itu memang orang-orang yang mempunyai kepribadian yang sangat spesifik dan kuat, saudara-saudara. Mereka bisa mempengaruhi banyak orang. Mereka mempunyai kefasilidahan menjelaskan, mengkhotbahkan, memberitakan. Mereka mempunyai pengaruh publik dalam menanamkan konsep-konsep sehingga banyak orang yang ikut. Saya tadi sempatkan Google mengenai statistik ini. Bahkan ternyata sebelum Kristus lahir sudah ada orang yang yakin bahwa dunia ini akan kiamat. Lebih-lebih setelah Tuhan Yesus datang dan memberitakan mengenai akhir zaman, lalu orang-orang semakin gencar menghitung-hitung kapan dia akan datang kembali. Tetapi seperti kita tahu, setiap orang yang menghitung-hitung hari Tuhan tersebut ternyata salah kaprah, salah total, salah mutlak. Sebab apa, saudara? Bukan karena mereka salah hitung, atau bukan karena Tuhan meng-cancel kedatangannya, tetapi karena memang Tuhan sudah memberitahukan tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia datang. Dia menggambarkan bahwa kedatangannya itu ibarat kedatangan seorang pencuri atau maling. Apakah saudara pernah kemalingan? Pernah kecurian? Apakah kalau seorang mengalami kecurian atau kemalingan, sebelumnya malingnya sudah telepon begitu? Hati-hati kamu ya. Lebih baik kamu siap-siap, kamu periksa alarm baik-baik, jangan sampai lupa tidak on-kan, dan kunci-kunci diperiksa semua, karena gue bakal muncul pada hari H, bulan anu, pada jam sekian. Ada enggak? Kalau ada seperti itu namanya maling sinting. Betul? Yang namanya maling, tentu dia datang justru pada saat ketika orang merasa dirinya tidak bakal kemalingan. Pada saat dia merasa dirinya sangat aman, dia merasa alarm dan kunci-kunci dia pakai begitu canggih, pada saat seperti itulah maling itu muncul. Pencuri datang pada waktu keadaan kita tidak berjaga. Pada waktu orang tidur lelah. Biasanya justru terjadi pada sekitar jam-jam 3 pagi, jam 4, jam 5 pagi. Pada waktu kita enak-enaknya tidur. Kalau tengah malam jam 12 kita kadang-kadang terjaga, lalu sampai jam 2 nggak bisa tidur, betul? Makin diusahakan tidur, makin nggak bisa tidur. Padahal kita mesti bangun pukul 6, karena sudah appointment tidak boleh terlambat. Justru menjelang pukul 6 itu tidur paling enak, bukan? Sampai alarm bunyi, wecker bunyi pun kita tidak mau bangun. Dan pada saat-saat seperti itulah maling itu datang. Dia muncul dengan penampilan yang tidak kita sangka juga. Saudara pernah kecopetan? Pernah kecopetan? Kalau copet hadir misalnya di kendaraan umum, dia tampil bagaimana? Apakah dengan satu label dia gantung, hati-hati, gue ini copet gitu? Ada? Dia tampil juga enggak dengan baju lusuh yang mencurigakan, dengan mata yang jelalatan begitu. Tidak. Orang sering bilang, mata lu kayak mata maling. Padahal kalau maling beneran, matanya itu justru sayu, saudara-saudara. Ya, meraih-raih dan meraih-raih. Suatu hari saya ingat mami cerita, dan sampai sekarang saya tidak lupa ceritanya. Mereka sedang mau pergi kondangan, dapat undangan. Tapi karena waktu itu kami, dan memang sampai saya dewasa pun, ayah ibu saya tidak pernah punya mobil, mereka pergi dengan kendaraan umum. Zaman itu di Jakarta namanya oplet. Kendaraan umumnya oplet, kemana-mana naik oplet. Jadi mami papi dengan sudah rapi, mami papi berdasi, mami pakai minyak wangi, pokoknya aksi lah begitu, naik oplet. Gak ada AC, saudara. Lalu dalam oplet juga ada orang bawa tas yang sangat merek mahal,
dengan penampilan yang rapi sekali, baju sangat perlente, kacamata yang sangat mahal, numpang oplet juga, duduk di sebelah papi. Waktu papi lagi lihat keluar di luar jendela sementara lagi jalan, tiba-tiba papi lihat orang itu tangannya sudah di full lempar ke papi. Ya, lalu mami teriak-teriak, your pen. Ya, full pen. Lalu mami tekan full pen itu yang sudah mau dicabut oleh copet itu. Setelah lihat, copet muncul dengan penampilan yang sangat meyakinkan. Tapi dia sangka bahwa penumpang yang begitu perlente di sebelahnya adalah copet. Apakah Tuhan itu copet? Tuhan Yesus bilang, aku akan datang seperti pencuri. Apakah Tuhan Yesus itu maling? No, maksud Tuhan Yesus, saat kedatanganku itu seperti saat momen kedatangan maling atau pencuri. Tidak ada orang yang sangka, tidak diduga-duga, itu maksudnya. Jadi jangan kamu pikir kamu bakal tahu. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah mengenai tanda-tanda akhir zaman, memang dia memberitahukan akan ada gempa bumi sana sini. Kamu akan mendengar deru-deru perang, bangsa melawan bangsa, bala kelaparan dan sebagainya. Itu cuma tanda-tanda yang mendahului. Semakin mendekat hari itu, semakin santer tanda-tanda seperti itu. Tetapi saat kedatanganku, tidak ada seorang pun yang tahu. Bukan berarti kalau Jepang baru-baru saja mengalami tsunami, itu berarti minggu depannya sudah akan kiamat. No way, saudara-saudara. Itu cuma tanda-tanda. Lalu selanjutnya Tuhan berkata, hati-hati kamu. Menjelang hari itu akan semakin banyak orang berkata, Mesias ada di sana, Mesias ada di situ. Orang nabi-nabi palsu tampil mengerjakan banyak tanda ajaib. Apa maksudnya? Semakin banyak orang yang semakin getol dengan agama. Semangat religius itu meningkat. Lalu ada orang-orang yang merasa diri seperti nabi. Dia bisa menghitung-hitung. Dia begitu yakin hari itu akan segera tiba. Tanggal berapa? Dia beritahukan. Tuhan Yesus berkata, berhati-hatilah kamu. Itu justru suatu pertanda bahwa itu bukan harinya. Jadi kalau keadaan-keadaan seperti ini, kita tahu saja bahwa itu sudah pasti tidak cocok. Atau orang mengatakan tahun 2012 akan kiamat karena diselidiki dari suku bangsa Maya yang sudah punah, katanya dulu mereka punya kalender dan sebagainya. Saya mengatakan itu tidak bakal terjadi, tidak seorang pun yang mengetahui. Saudara-saudara, keadaan-keadaan seperti ini menjadi suatu anti klimaks. Ada ekses yang lain. Ekses yang pertama ekstrim, begitu yakin tahu Tuhan akan datang kapan. Ekses yang kedua adalah orang semakin tidak percaya kepada Tuhan. Betul? Mereka menghina, mereka mengejek. Ada gerakan counter yang justru dengan mencibir, justru ngeledek bahwa tidak bakal terjadi. Mereka pesta pora, semakin gila, semakin bergelimang dalam dosa, karena mereka mengatakan omong kosong saja semuanya itu. Rasul Petrus yang hidup kurang lebih 2000 tahun yang lalu sejak kita sudah memperhatikan gejala ini. Dia berkata dalam suratnya, dalam 2 surat yang aku tulis, aku selalu berusaha menghidupkan pengertian yang murni, pengertian yang benar berdasarkan kebenaran itu maksudnya. Oleh peringatan-peringatan, aku memberikan warning kepadamu supaya kamu mengerti doktrin yang benar, ajaran yang lurus, termasuk mengenai hari kedatangan Tuhan. Lalu Petrus menyoroti bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek yang dengan hawa nafsunya mereka hidup dan mengejek-ngejek orang-orang yang justru percaya kepada Tuhan. Mereka mengatakan, enggak ada lah. Dari dulu sampai sekarang, lihat semuanya juga sama saja. Saudara, apakah dari dahulu sampai sekarang semua itu sama saja? Apakah bumi dan alam semesta kita ini sama seperti dulu? Sudah jelas tidak. Rasul Petrus memperjelaskan di sini bahwa
Kalau mereka perhatikan, dulu bahkan bumi sudah tidak sama seperti ketika dunia diciptakan. Sebab bumi pernah dibinasakan oleh air bah. Jadi kalau kamu bilang semuanya dari dulu sama saja, sama mau nggak pernah berubah, berarti kamu tidak pernah mencermati sejarah. Tidak sama. Memang makin hari bumi kita ini semakin tua, semakin usul, semakin reot. Petrus memperlihatkan itu. Bahkan ahli-ahli ilmu pengetahuan, mereka sudah menyelidiki. Para ahli arkeologi yang mengadakan penggalian-penggalian, mereka menemukan memang bahwa bumi ini pernah dilanda oleh banjir besar seluruh dunia, sehingga ditemukan fosil-fosil akibat bencana alam yang sangat dahsyat itu. Karena Tuhan yang menyatakan Dia membinasakan bumi. Lalu Petrus mengatakan bahwa bumi yang sekarang tidak lagi akan dibinasakan oleh air bah. Meskipun ada air bah yang hebat, banjir besar, atau seperti gelombang tsunami yang sangat dahsyat, tapi itu tidak akan membinasakan seluruh dunia ini. Sebab itu hanya terjadi pada daerah-daerah tertentu, pada lokal-lokal yang spesifik saja. Tuhan sudah berjanji, setelah membinasakan bumi dengan air bah, Tuhan berjanji kepada Nuh, kepada perwakilan manusia pada waktu itu, aku tidak akan lagi membinasakan bumi ini dengan air. Lalu Tuhan memberikan pelangi sebagai tandanya. Tuhan berkata, lihatlah pelangi. Setiap kali kamu melihat pelangi, ingatlah, aku sudah berjanji tidak akan membinasakan bumi dengan air bah. Apa maksud Tuhan? Kapan pelangi itu muncul, saudara-saudara? Pelangi muncul sesudah hujan atau ketika hujan itu batal. Tetapi ketika udara itu, atmosfer kita penuh dengan uap air, dengan serbuk-serbuk air, butir-butir air yang sangat halus itu, seperti kristal-kristal, lalu ditembus oleh sinar matahari. Dari sudut tertentu, dari prisma-prisma air itu terpancar penjabaran cahaya yang terdiri dari warna-warna yang kita kenal sebagai pelangi. Ketika hujan batal, maksud Tuhan, aku tidak membinasakan bumi dengan air bah. Tidak akan ada hujan seperti dulu 40 hari 40 malam tidak berhenti-henti. Tetapi bukan berarti Tuhan membatalkan pernyataannya bahwa Dia akan membinasakan bumi, langit, dan alam semesta ini. Yang kita kenal sebagai kiamat. Tuhan menyatakan bahwa bumi dan alam semesta ini akan dibinasakan oleh api. Petrus menekankan bahwa itu pasti akan terjadi. Dulu orang mengejek bagaimana mungkin alam semesta ini dihancurkan oleh api. Tetapi sekarang bahkan ateis-ateis pun mereka ketar-ketir, takut bahwa dunia ini akan binasa oleh api. Karena apa, saudara? Bencana apa? Saudara tahu? Bencana nuklir. Mengapa orang-orang gencar, getol mengadakan konferensi perdamaian? Program-program pembatasan dan gencatan senjata, pembatasan senjata nuklir, karena apa? Orang takut. Meskipun semuanya jor-joran membuat nuklir, bom nuklir, senjata nuklir, tetapi semua pihak berusaha supaya tidak ada yang mulai pakai nuklir. Sebab kalau satu bangsa atau negara mulai pencet tombol nuklir, yang lain balas juga, maka dunia ini akan hancur. Tahun 45, bom atom diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Saudara lihat dahsyatnya bencana itu luar biasa. Padahal kapasitas dan kekuatan nuklir sekarang itu jauh berlipat ganda dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi bagaimana akan jadi dunia ini? Tuhan akan membinasakan bumi ini dengan api. Itu tidak boleh dilupakan. Dunia ini tidak selalu sama. Makin hari dia semakin tua, semakin rusak. Saudara lihat atmosfer semakin rusak. Segala sesuatu berubah.
semakin jelek dalam keadaan dunia ini. Itulah sebabnya kita tahu pada waktu orang-orang mengejek-ngejek, tidak percaya kedatangan Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan mengerti bahwa justru kedatangan Tuhan semakin dekat. Kalau Tuhan pada tahun di awal pelayanannya tahun kurang lebih 2000 tahun lalu mengatakan, aku segera datang. Kita yang sekarang tahun 2011, segera itu berarti semakin apa, saudara? Semakin dekat dengan hari-hari. Betul? Tuhan tidak membatalkan pernyataannya, ataupun Tuhan tidak lupa atau lalai akan statementnya itu. Tetapi Dia mempunyai timetable yang berbeda. Firman Tuhan mengatakan, tidak boleh kamu lupakan di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti satu hari. Apa artinya? Artinya, waktu Tuhan, timetable Tuhan tidak sama seperti timetable kita. Waktu kita rasa, katanya satu hari buat Tuhan, kemudian kepada kita satu hari bisa berarti seperti 1000 tahun. Tapi waktu kita berkata, kok lama sekali? Hati-hati, bagi Tuhan 1000 tahun bisa satu hari, bisa mendadak Dia datang pada waktu kita menganggap, masih belum waktunya. Itu maksud Tuhan. Oleh sebab itu, karena keadaannya seperti ini, bagaimanakah mestinya kita bersikap dan hidup? Tadi sudah kita ambil secara implisit bahwa kalau ada orang yang menubuat-nubuatkan Tuhan akan datang pada tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, saudara, kita tidak perlu terhasut, terhanyut, terbawa-bawa, ikut-ikut, percaya. No, tidak bakal ada orang yang tahu. Tidak usah saudara ragu, pasti salah. Hari itu ketika orang berkata, wah, katanya tanggal 21 ini akan ada rapture, Tuhan Yesus muncul di langit mengangkat orang-orang percaya. Saya mengatakan, pasti itu tidak betul. Bukan karena saya ini seorang nabi, bukan karena saya itu lebih hebat dari orang-orang itu, tetapi karena saya percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu akan harinya. Jadi kita tidak perlu terpengaruh. Itu pasti tidak betul karena firman Tuhan yang sudah menyatakan. Di lain pihak, kita kemudian jangan menjadi ekstrim, melalaikan. Belumlah, waktunya pasti masih lama. No, cara kita tidak tahu kapan. Saudara-saudara, marilah kita hidup dikatakan, kalau hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, dan langit bumi ini akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Bagaimana kita harus dengan suci dan saleh harus hidup demikian, kata Petrus. Kita harus hidup dengan sikap seperti ini. Ready anytime. Kapan saja Tuhan datang, kita sudah siap. Kalau ada orang-orang yang berbuatkan, dia rasanya tahu kapan harinya, jamnya, bulannya, kita tidak percaya. Tetapi hal-hal seperti itu mengingatkan kita bahwa memang Tuhan Yesus pasti datang. Dan hari kedatangannya sudah semakin dekat. Hari kedatangannya tidak ada seorang pun yang tahu ketika dia menjejak kaki di bumi. Kalau begitu lebih-lebih rapture-nya itu. Kalau hari kedatangannya ke bumi sudah semakin dekat, munculnya dia di awan-awan, berarti semakin gawat. Semakin bisa tiba-tiba terjadi. Kita harus bersiap kapan saja Tuhan datang, kita siap. Kalau Tuhan datang, saudara mau, bagaimanakah Dia menemukan saudara dan saya pada waktu itu? Apakah Dia mau? Apa kita mau Dia menemukan kita dalam keadaan bersih, suci, atau kita sedang melakukan hal-hal yang tersembunyi, yang kalau itu dibeberkan adalah hal yang memalukan, yang tidak terpuji? Kita harus memeriksa diri kita. Hidup setiap hari siap seperti
kalau Tuhan datang hari itu, aku sudah ready. Tetapi sikap yang kedua adalah kita mempunyai suatu rencana-rencana, program-program yang bersifat jangka panjang. Bukan untuk investasi di bumi, tetapi untuk investasi yang bersifat kekal, yaitu investasi surgawi. Apa maksudnya? Maksudnya begini, saudara-saudara. Tadi Petrus mengatakan, bagaimana kamu harus hidup dengan suci dan saleh, yaitu kamu yang menantikan, dan garis bawahi, dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Loh, apa maksudnya? Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya dapat mempercepat hari kedatangan Tuhan. Bagaimana kita mempercepat hari kedatangan Tuhan? Ini suatu istilah yang sangat menarik sekali. Kita runtut ke ayat sebelumnya. Dikatakan, ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Garis bawahi, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mengapa Tuhan belum juga datang pada tahun ini, saudara-saudara, atau hari ini? Mengapa? Bukan karena Tuhan sedang repot bisnis lain. Bukan karena Tuhan lupa atau lalai. Bukan karena Tuhan sudah tua dan kena Alzheimer. No, karena dia tidak berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan mengapa dia belum juga datang. Mengapa, saudara? Karena Allah panjang sabar. Dia penuh dengan anugerah. Maksudnya apa? Dia memberi kesempatan ekstra supaya kalau boleh sebisa-bisanya setiap orang, setiap manusia bertobat dan tidak binasa ketika dia datang kedua kali. Sudah mengerti itu? Kasih dan anugerah Tuhan. Dia mau sebanyak-banyaknya orang bertobat. Jadi Tuhan seperti punya target. Seperti saudara-saudara di kantor, di dalam dunia bisnis. Waktu saudara memasarkan sesuatu, saudara punya target. Perusahaan saudara punya target. Omsetnya berapa? Berapa yang saudara mau capai? Minimal berapa? Barangkali Tuhan mempunyai perhitungan seperti itu juga. Dia memperhatikan sekian banyak penduduk dunia ini. Dia punya target. Kalau jumlah itu tercapai, aku akan datang. Jadi apa artinya mempercepat hari kedatangan Tuhan? Apa artinya? Saudara, kerjakanlah, buatlah program yang mempercepat target omset itu tercapai. Marilah kita mempunyai rencana-rencana jangka panjang. Karena mengerti bahwa hari Tuhan tidak terduga. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa hari ini, bisa berapa tahun lagi. Kalau begitu, aku menggunakan waktu yang ada. Di dalam Efesus pasal yang ke-4, Rasul Paulus berkata, Efesus yang ke-5 dikatakan, belilah waktu itu. Istilah yang mengatakan selamatkanlah waktu adalah belilah waktu. Kita rela mengeluarkan biaya. Biaya bukan cuma berarti uang, tetapi pikiran, tenaga, semua daya kita curahkan, kita bayar kosnya. Untuk apa? Membeli waktu. Justru sementara Tuhan belum datang, aku berusaha dengan keras menggunakan waktu untuk mencapai target yang Tuhan suka. Bukan cuma menyelamatkan orang, tetapi untuk diri sendiri. Aku memupuk karakter Kristus di dalam diriku, supaya aku makin serupa dengan Kristus. Sementara waktu masih ada, kerohanianku bertambah dewasa, supaya waktu Tuhan datang, aku siap. Yang kedua, aku menjadi berkat untuk banyak orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka boleh percaya dan bertobat kepada Tuhan. Semakin banyak orang bertobat, semakin kita mempercepat
kedatangan Tuhan. Kita tidak perlu menghitung-hitung kapan Tuhan datang. Yang penting siap saja untuk diri saudara sendiri. Dan kedua, bantu orang lain siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang ketiga, entah kiamat itu berarti bumi musnah karena Tuhan datang, kita diangkat ke angkasa, berjumpa dengan Tuhan, hidup bahagia, berjumpa dengan Tuhan, itu kiamat dalam artian eskatologis, atau kiamat bisa berarti hidup kita tidak tahu kapan berakhir ini, bisa mendadak kapan saja. Tuhan katakan, cukuplah umurmu di bumi sampai sekian saja. Tidak ada seorang pun yang tahu. Betul saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang tahu. Saudara-saudara mendengar adik saya meninggal. Dia adalah bungsu dari kami berempat bersaudara. Adik persis di bawah saya, berbeda 4 tahun. Dia yang termuda di antara kami. Kakak saya yang tertua umur 70. Dia baru 57 dan akan 58 bulan November yang akan datang. 2 kali dia datang ke BRI yang menjenguk saya. Tahun lalu dan sebelumnya juga dia pernah ikut kebaktian Facebook Community. Beberapa dari tidak tahu. Saya dan semua saudara sepanjang pengenalan tidak merasa dia ada sakit apa-apa. Dia sehat-sehat saja. Tapi siapa sangka dalam keadaan seperti itu, secara tiba-tiba dia bisa mengalami stroke disertai perdarahan internal yang sangat dahsyat di dalam otaknya. Tanpa ada tanda-tanda sama sekali. Tidak ada keluhan sebelumnya. Bangun pagi seperti biasa. Dia masih berkebun karena itu hobinya. Demikian istri yang jelasin kepada saya. Habis itu sarapan, masih makan sereal kesukaannya. Habis itu mandi dan mendadak di kamar mandi. Dia mengalami kejang dan langsung koma. Sampai hari dia dipanggil Tuhan, tidak bisa komunikasi lagi dengan keluarga. Tidak sadar, saudara-saudara dia. Siapa bisa menduga seperti itu? Suatu hal yang sangat mengejutkan. Itu semacam kiamat yang setiap orang bisa alami. Buat kita yang percaya dan buat dia, buat adik saya yang setia di dalam Tuhan. Dia pernah menjadi ketua komisi remaja dan sampai hari ini dia mencintai Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Kita tahu, that's no problem buat dia. Dia meninggal dunia lepas dari penderitaan daripada lewat krisis dan menjadi cacat seumur hidup. Tuhan berikan yang terbaik, dipanggil pulang, dia disembuhkan di surga sempurna, akan mendapat tubuh yang mulia kalau Tuhan datang kedua kali nanti. Semua itu tidak merupakan masalah. Tapi kalau seorang tidak siap berjumpa dengan Tuhan, maka keadaan seperti itu sungguh merupakan kiamat baginya. Betul saudara-saudara? Tidak pernah siap. Apa yang kita cari, kita kumpulkan di bumi ini. Kalau kita cuma pikir materi, bagaimana kita menghitung untung rugi, cuma itu saja, menggeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. So what? Buat apa, saudara-saudara? Kalau kita tidak siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan berkata, aku mau kamu kembali sekarang. Malaikat ini kirim mengetuk pintu hati kita. Apa kita bisa berkata, aku lagi boeng, tidak punya waktu. Lain waktu minggu depan saja masih ada kebaktian seperti kita bilang. No, tidak ada besok. Kalau malaikat itu datang ke pintu, pendeta bisa kita tolak. Jangan hari ini Pak Pendeta, saya lagi sibuk. Next time aja datang lagi berkunjung. Ada orang ajak kita untuk hal yang baik, tidak berkata, aku sedang repot, tidak ada waktu. Tapi kalau malaikat mau itu datang, dia tidak mau tunda waktu. Dia berkata sekarang juga, waktu itu semua yang kita kumpulkan untuk hal-hal yang fana sementara di bumi ini, apakah bisa menolong kita? Firman Tuhan mengatakan, harta tidak bisa membeli nyawa. Marilah kita memikirkan kebenaran tersebut. Hidup siap berjumpa dengan Tuhan kapan saja. Dan ingat, tanah air kita bukan di bumi. Rumah kita yang sejati adalah di sorga. Ke sana kita rindu. Dari sana kita menantikan juru selamat Tuhan kita menjemput kita. Amin. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, sehubungan dengan orang-orang yang menghitung-hitung hari kedatangan Tuhan, di satu pihak kami prihatin dan sedih, karena kami heran orang-orang itu begitu menampakkan mereka mengerti atau mengenal Alkitab, rajin membaca Alkitab, menguasai banyak ayat-ayat penting, tapi mengapa mereka masih saja menghitung-hitung dan dengan yakin mempublikasikan bahwa hari tertentu Tuhan akan datang, padahal engkau sudah memberitahukan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Kami prihatin karena keadaan seperti itu hanya membuat orang-orang semakin keras hati terhadap Tuhan, semakin tidak percaya kepadamu, semakin tertutup terhadap Injil, semakin tidak respect kepada kekristenan karena kekonyolan-kekonyolan seperti itu. Namun di lain pihak, kami juga bersyukur karena berita-berita seperti itu ibarat lonceng peringatan, membangunkan kami. Meskipun kami tahu tidak ada seorang pun yang mengerti kapan Tuhan akan datang, tetapi sebetulnya kami harus justru bukan lalai, tetapi semakin mempersiapkan diri dengan serius. Karena Engkau bisa datang kapan saja, entah pagi, siang, ataupun malam hari. Mungkin besok, bahkan mungkin malam ini. Ya Tuhan, di dalam dunia dengan budaya konsumerisme yang semakin meningkat di dalam zaman postmodern seperti ini, berilah kami suatu kesadaran ya Tuhan, bahwa meskipun kami memiliki kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan di bumi ini, tapi kami perlu belajar mencukupkan diri dan mengerti first thing first, yang prioritas, bahwa kami perlu menyiapkan diri kami setiap saat berjumpa dengan Tuhan, dan juga membantu orang-orang lain yang belum mengerti kebenaran ini, agar mereka mendengar Injil, meninggalkan dosa-dosa mereka, bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, agar mereka menerima anugerah keselamatan juga, dan siap untuk hidup di dalam kekekalan. Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini tertanam baik dalam hati kami, supaya kami membeli waktu untuk diri sendiri dan untuk orang lain, membangun hal-hal yang bernilai kekal, yang tidak akan kami sesali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu yang terakhir.